Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bagaimana kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Ini kita sudah malam ke-21 dan hari ke-21 ya. Masya Allah. Masjid Al-Muhajirin, Selipi, Jakarta Barat. Luar biasa. Ini kita kajian i'tikaf. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan materi kajian pada malam hari ini, dini hari ini, saya informasikan kembali bahwa saya punya majelis studi dakwah terapan center di YouTube. Udah banyak materi-materi yang saya upload. Silakan berkunjung ke Ustadz Arifin Purba Official. Setelah ditulis baru ditambah di belakangnya mau mencari tentang apa, tentang konsultasi waris, enter, nampak dia tentang waris. Tentang apa lagi, tentang akidah, iman, tauhid, enter, nampak ya, banyak sudah. Pembagian zakat simpanan emas, kan ibu itu ada berkarung-karung emas di rumah ya. Yang paling berat itu emas purba. Enter, keluar dia. Jadi begitu caranya. Tapi jangan lupa subscribe, like and share serta komen. Dan itu mudah-mudahan menjadi sedekah jariyah karena kita menyampaikan ilmu diamalkan oleh orang lain, jadi sedekah jariyah. Insya Allah materinya daging semua, insya Allah, karena pakai dalil ya, Al-Quran dan As-Sunnah, langsung dari buku induknya saya ambil ya, dari Kutubus Tis'ah, 9 buku hadis bahkan lebih. Oke. Keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang beriman. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Kalau mau kedudukan kita mulia di sisi Allah, tingkatkan iman, tambahkan ilmu. Itu tolak ukurnya. Bukan banyaknya harta, bukan tingginya jabatan, bukan makin tenornya dia. Tidak. Bukan itu tolak ukurnya. Tapi iman dan ilmu. Ini makanya ini kita thalabul ilmi ya, untuk menambah ilmu dan meningkatkan iman supaya derajat kita itu makin tinggi di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia, dunia dan akhirat. Makanya ya wajib menuntut ilmu baik secara formal maupun informal. Nah, kalau formal itu ya dia menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan ya, resmi. Alhamdulillah saya juga sekarang sedang menuntut ilmu ya, S3
di Universitas PTIQ Jakarta, jurusan ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Al-Quran dan tafsir. Nah, mohon doanya ya. Itu yang formalnya. Yang non formalnya saya juga belajar. Cuman belajarnya agak beda dengan Bapak Ibu dari segi waktu. Kami belajarnya itu tengah malam. Karena jam 11 ke bawah itu saya ngajar. Setelah ngajar saya belajar. Muridnya cuma 2, gurunya 1. Jadi wajib belajar. Kalau ustazah tidak belajar lagi, maka ya maaf, ilmunya garing. Nah, garing dia, nggak ada ruhnya begitu. Yang itu aja lah diulang-ulang. Begitu naik kultum Ramadan, jamaahnya udah nebak nih, pasti kutibah. 10 hari pertama rahmat, begitu terus tiap tahun. Coba tandain ya panitia, kemarin temanya apa ya? Nah itulah dia. Na'udzubillah. Makanya kita belajar, wajib belajar Bu. Apalagi ini kita sambil iktikaf. Nah, belajar ini thalabul ilmi itu fardhatun, wajib ala kulli muslimin. Baik, nah ini tema kita. Banyak orang yang kecele. Apa itu kecele? Bukan kecewa, bukan. Ya bisa juga nanti ya. Kecele itu adalah tertipu. Ya, rupanya begini, ketipu saya. Kecele. Akhirnya menyesal. Kapan itu terjadi? Pertama, pada saat sakratul maut. Yang kedua, di alam kubur. Yang ketiga, di akhirat. Kalau di dunia dia masih nyantai. Begitu sakratul maut, baru dia sadar, ya kecelek. Nah, jangan sampai kita begitu. Banyak kali, banyak. Nah, makanya kita harus tahu ini. Jangan-jangan saya nanti termasuk salah satu orang yang kecele ini. Kalau nggak segera kita menyadari. Apakah dia sebagai ustadz, ustazah, sebagai pimpinan, sebagai ya apa aja, orang kaya, pedagang, banyak yang menyesal. Apalagi orang susah, udah susah ekonominya, nggak ibadah pula, menyesal. Tapi udah terlambat. Nah, jangan sampai kita mengalami. Nah, siapa saja orang-orang yang kecele itu, tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Nah, ini Bapak Ibu sambil minum boleh, ya silakan, nyantai aja lah. Yang penting fokus, ya. Yuk kita lihat. 1. Banyak orang yang menyesal pada saat sakratul maut karena waktu masih hidup tidak bertaubat. Begitu sakratul maut baru dia ngomong saya taubat. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ini ayatnya, ya, ayatnya, terjemahannya ini. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan dosa hingga apabila datang ajal kepada salah seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Enggak diterima. Jadi Allah beritakan lewat firman-Nya ini, surah An-Nisa ayat 18 ini, bahwa sekarang tadi sampai sekarang ini banyak orang yang sakratul maut di muka bumi ini. Apakah dia yang ngaku muslim ataukah dia non muslim, pokoknya manusia. Begitu sakratul maut baru dia taubat.
aku taubat ya Allah, aku taubat, tidak diterima. Nggak percaya mereka, tunggu tanggal mainnya. Karena setiap manusia pasti akan mengalami kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan mengalami sakaratul maut. Tunggulah setiap kita, entah bapak ibu duluan saya belakangan atau saya belakangan bapak ibu duluan, sama aja ya. Atau kita sakaratul mautnya secara berjamaah. Bisa Ustaz? Bisa lah. Anak Krakatau batuk, selesai kita. Atau rudal dari Australia, mampir dia kemari. Karena kebawa angin dia, mampir dia. Nggak tahu gitu. Nah, ini kan udah dekat-dekat nih perang dunia keempat ya. Keempat apa ketiga? Oh ketiga, saya kira keempat. Apa namanya? Apa namanya? Malatul kubro, mahmalah, perang besar di akhir zaman. Nih, kita nggak tahu. Nih Bapak Ibu sekalian. Nah jadi nggak diterima. Artinya banyak orang yang menyesal ketika sakaratul maut, tapi sudah terlambat. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Jadi orang kafir juga bilang, saya bertobat, enggak diterima. Nah oleh karena itu, ayo kita taubat, apalagi bulan Ramadan. Tentang taubat ini, tadi silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official, tambah di belakangnya taubatan nasuha, enter, jelas, bentuknya PowerPoint. Kok panjang kali Ustadz? Ya namanya pun kajian. Bikin aja Ustadz ceramahnya itu ya 2 menit, 3 menit, itu nggak ada manfaat, cuman acting aja. Itu bukan kajian. Kajian itu betul-betul. Nanti kalau panjang kan bisa di stop dulu, nanti lanjut lagi kan, ada tulisannya, ada suaranya gitu. Saya bikin seperti itu dalam bentuk PowerPoint. Oke, jadi ini yang pertama, menyesal ketika sakaratul maut. Ini ya, satu, jangan sampai kita ngalamin ini, jangan sampai. Kalau kata orang Medan, amit-amit jabang bayi, ojo nurun kambe anak putuku, kata orang Medan. Bahasanya bahasa Jawa, yang ngomong orang Medan. Oke, wis ya. Kok ngomong Jawa. Yang kedua, banyak orang menyesal di alam kubur. Nah, kenapa? Karena selama hidup di dunia tidak beramal soleh. Ini ayatnya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka manusia itu, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Nah ini, jadi ketika sudah masuk alam kubur, baru dia menyesal, ya Allah, kembalikanlah aku ke kompleks Selipi Jaya dekat Masjid Al-Muhajirin. Swear ya Allah, pasti aku akan beramal soleh. Banyak yang menyesal di alam kubur. Bagi mereka yang percaya, tunggu tanggal main. Ntar udah masuk baru
ngomong begini, udah gak ada gunanya. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding, ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi itu aja kerjaan di alam kubur, disiksa menyesal, disiksa menyesal. Kembalikan aku ya Allah, kembalikan. Jadi orang-orang yang tidak beramal soleh selama hidup di muka bumi, masuk ke alam kubur, mereka menyesal, minta kembali ke dunia. Cuma satu cita-citanya, ingin beramal soleh yang selama ini ditinggalkan. Gak ada mereka itu keinginan ketemu keluarga, gak ada. Yang di kuburan itu kalau bisa balik, Bu, aku pengen ketemu keluarga, aku pengen makan bakso segede bola tendang, gak ada. Aku pengen makan ikan kakap, gulai kakap dari rumah Padang yang nggak ada itu, nggak ada keinginan itu, cuma satu, ingin beramal soleh, tapi sudah terlambat. Itu omong kosong, kata Allah, suatu hal yang mustahil. Nah, kalau ini kita sadarin kan enak. Oh iya, ini momentum, ini Ramadan ini, kesempatan ini. Ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada umat Muhammad SAW. Diberi kesempatan kita ketemu dengan Ramadan lagi. Nah, optimalkan. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Supaya apa? Supaya nanti di alam kubur enggak menyesal. Yang sudah beramal aja di alam kubur masih ada yang menyesal, kenapa enggak lebih banyak ya Allah? Begitu. Kan ada kisah itu. Iya, ini udah populer lagi di kalangan santri-santri. 3 orang santri disuruh masuk ke dalam gua yang gelap, enggak boleh bawa penerang. Tapi disuruh bawa kantong, bawa apalah. Nanti apa yang ada di dalam terserah, mau diambil mau enggak, kata kiai. Masuklah ke dalam gua. Ada yang satu, alah paling batu-batu ini, nggak kelihatan soalnya kan, nggak ngambil dia. Ada satu orang lagi, cobalah iseng-iseng, diambil sama dia 3, kantongin sama. Ada satu lagi, nggak apa-apalah, bawa selagi mampu, bawa setengah karung, gendong keluar. Begitu sampai di luar, kau ngambil apa enggak? Kata santri. Yang kau? Cuma 3. Aku, ya ada juga di segini Pak Kiai. Coba buka. Begitu dibuka ternyata emas permata berlian. Kata yang satu, aduh kenapa lah aku nggak ngambil ya? Kata yang satu, kenapa aku ngambil cuma 3 ya? Kata, kenapa cuma ngambil seperempat karung ini? Tapi udah terlambat, karena udah keluar. Nah, begitulah dunia ini seperti goa, banyak permata di sini. Nah, begitu nanti masuk ke alam kubur, barulah sadar. Jadi jangan sampai menyesal. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita sadari pikiran dan perasaan kita, mumpung masih hidup. Nah, kita gunakan waktu yang ada ini. Kedua, menyesal di alam kober, di alam kubur. Yang ketiga, banyak orang yang menyesal masih di alam kubur karena selama hidup tidak bersedekah. Pelit, medit, buntut kasir, korek, semelekehe, meneketehe, apalagi dikepolnya itu duit, simpen-simpennya. Ini disebutkan dalam firman Allah. Ini ayatnya, ini terjemahannya. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku,
mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Naik, kenapa lah nggak diperpanjang sedikit aja umurku supaya aku bisa sedekah ya Allah, aku bisa beramal soleh ya Allah. Tapi udah terlambat. Harta itu kalau kita makan, maaf ini, besok pagi paling berubah. Ada yang warnanya hijau, warna kuning, ada yang coklat kalau dia panas dalam, ada agak-agak hitam dia kalau panas dalamnya itu makin. Itu lebih maaf aja. Itu makanan yang kita makan. Harta yang kita tinggalkan kita mati, rebutan ahli waris. Iya, anak-anak itu kalau nggak dikasih tahu ilmu faraid, itu berebut. Nah, kalau anak-anak berebut, berkelahi, ya orang tuanya di alam kubur mendapat siksa. Udah capek kita nyari pak duit harta, mati kita. Anak-anak berebut, mendapat siksa. Tuh. Anak-anak itu sekolahkan, udah rawat dia, kalau sakit diobatin, nikahkan dia, udah, ayo cari sana sendiri harta, jangan ributin harta orang tua ini. Kasih tahu ilmu waris. Nih ada nih di YouTube Ustaz Purba ini tentang ilmu waris. Ayo belajar, bikin arisan keluarga, undang ustaz, temanya tentang ilmu waris. Siapa ustadznya? Ya salah satu Ustaz Purba lah. Gitu. Cari di sana itu yang belum ada, jangan ributin yang sudah ada. Nah, bagi bapak ibu yang sudah capek-capek cari harta itu, gunakanlah. Dengan apa? Infak, zakat, sedekah, itu urutannya. Infak dulu, baru zakat, baru sedekah. Karena kadang-kadang nggak bisa membedakan mana itu infak. Nggak jelas dia infak sama sedekah dikirain sama, enggak. Infak dulu itu wajib mutlak, baru berzakat wajib bersyarat, baru sedekah ada yang wajib ada yang sunnah. Nah itu silakan berkunjung ke channel saya Ustadz Arifin Purba Official, manajemen harta, enter, nampak itu. Nah gitu, ada semua soal. Nah, jangan sampai menyesal di alam kubur. Baru dia sedekah, udah terlambat. Ini bapak ibu sekalian, kayaknya sebagian ulama mengatakan bapaknya mati, ibunya mati, lalu anaknya sedekah atas nama bapak, sedekah atas nama ibu. Ada yang mengatakan itu berdasarkan ayat ini, nggak nyampe lagi. Ada yang mengatakan ulama seperti itu. Hati-hatilah. Nah makanya ayo, sebelum kita sampai ke alam sana, bersedekah lewat infak, zakat, sedekah. Nih di masjid kita ini ada di bawah. Oke, udah. Itu ketiga. Baru yang keempat, banyak orang menyesal di akhirat kelak. Wah, sampai ke akhirat terbawa-bawa ini. Kenapa? Karena selama di muka bumi nggak ibadah. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan pada hari itu di akhirat diperlihatkanlah neraka jahanam, dan pada hari itu di akhirat sadarlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi kesadaran itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku sekarang ini. Jadi Ustadz, ya akhirat kan belum terjadi Ustadz. Nah, terus kok ada cerita ini? Jawabnya, yang punya akhirat Allah, yang punya dunia Allah, yang punya firman Allah. Allah kasih tahu kepada kita, entar begitu, selesai. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Udah, kita juga repot-repot. Nah, yang jadi masalah kalau kita ngalamin ini di akhirat, menyesal, kecelek dia, ternyata aku kecelek waktu hidup.
tertipu aku dengan dunia. Jangan sampai begitu gitu. Nih, jangan sampai begitu. Aduh Bapak Ibu sekalian ya. Makanya kalau sesuai dengan umur ya, umur kalau dibilang tua tersinggung ya, sebetulnya bukan tua, tapi sudah tidak muda lagi. Nah, itu amalan-amalannya udah beda dengan yang masih muda-muda. Kalau masih muda-muda itu orientasinya pahala, surga. Kalau kita yang udah tua-tua ini, bukan itu lagi orientasi kita. Pahala surga itu automatically, kalau kita jalankan sesuai syariat, dapat pahala, dapat surga, dapat dunia. Nah, cuma bagaimana secara batiniahnya itu. Nah, itu yang harus ditingkatkan sebetulnya. Ruhiyahnya. Itu yang harus ditingkatkan. Oke, nah ini ya, jangan sampai kita termasuk orang kayak begini, terbawa-bawa penyesalan sampai di akhirat. Sekiranya aku dulu. Nah, jangan sampai. Ayo kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah dan amal soleh kita. Itu yang keempat. Yang kelima, orang-orang yang menyesal di akhirat kelak karena di dunia ini ikut-ikutan kebanyakan orang dalam ibadah. Nah ini sekedar ikut-ikutan dia, ya, ikut-ikutan kebanyakan orang. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Artinya, jika engkau, ini dikhitabkan kepada Rasulullah SAW, jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini dalam urusan agama, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti prasangka belaka dan mereka hanyalah berbuat kebohongan. Nah, ya maaf aja ya, ini maaf banget. Pas nisfu Sya'ban rame-rame bawa air misalnya kan, umpama. Wah, orang rame ke orang tua. Mana mungkin itu sesat? Nggak boleh begitu berpikirnya. Nggak benar cara berpikir. Ini kata Allah, kalau ngikutin kebanyakan sesat. Nah ini jangan sampai kecelek kita nanti di akhirat. Itu ustaz terkenal itu banyak jamaahnya. Apa iya sesat? Kan itu yang jadi pola pikirnya. Nggak bisa begitu beragama. Jelas ayatnya. Surah Al-An'am ayat 116. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, dalam agama, ya baik ibadah maupun akidah, jangan mengikuti kebanyakan. Nah, itu namanya tradisi. Nah, ini ya. Karena itu sekedar prasangka mereka, ya, dan akhirnya kebohongan. Nah, yang maksud kebohongan itu adalah ya bid'ah. Mereka modifikasi, mereka buat inovasi. Nah, dalam beragama ini hati-hati. Jadi sekali lagi ya, jangan mengikuti kebanyakan. Pasti kamu akan tersesat kata Allah. Jadi kita harus tanya, kok rame-rame begitu, ada gimana ya? Tanya yang ngamalkan, siapa? Ya ustadznya. Ini amalan begini bagaimana kira-kira ya? Ah gitu. Jangan tanya saya, karena saya nggak tahu. Tanya yang ngamalin. Nah, setelah dapat nanti dari baru konfirmasi sama ustadz yang tidak ngamalkan. Mana kira-kira dalilnya yang lebih mendekati kepada kebenaran? Oke. Nih, jadi menyesal kadang ngikutin kebanyakan orang. Jangan sampai.
kita termasuk orang yang seperti ini, kecelek nanti. Yang keenam, ayo mungkin banyak ini. Ada orang-orang menyesal di akhirat kelak karena bangga dengan kelompoknya di muka bumi. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Artinya, dan sungguh agama tauhid ini adalah agama kamu, agama yang satu, maksudnya agama Islam, dan aku adalah Tuhanmu, kata Allah, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Hanya kata Nabi, umat Yahudi, umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya terancam neraka, dan satu yang akan selamat ke surga ialah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi semuanya ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang jadi masalah, akhirnya gontok-gontokan pula. Kamu sesat, kami yang benar. Kamu bid'ah, kami yang sunnah. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena konsep ahlus sunnah wal jamaah jarang disampaikan secara ilmiah. Nah, nanti kapan-kapan lah saya punya materi tentang penjelasan ahlus sunnah wal jamaah. Asik itu. Mungkin tahun depan kali ya. Iktikaf tahun depan. Tolong diingatkan. Nah, ini terjadi sekarang. Tengok aja itu di mana, di YouTube atau di pengajian-pengajian. Tengok aja di masjid-masjid. Kalau satu masjid ganti pengurus, pengurusnya nanti pemahamannya begini, ustadz-ustadz yang tidak satu paham dicoret. Kenapa? Wah, dia nggak nyunah. Astagfirullah. Jadi di sini ada kebanggaan, ada kesombongan. Makanya kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam kalbunya ada sebesar biji sawi sombong, ujub, bangga bahwa kami yang paling benar, bangga dengan kelompoknya. Makanya Muhammadiyah jadikanlah sebagai metodologi dakwah, jangan jadikan sebagai ideologi dakwah, nggak boleh. Kalau dijadikan ideologi nanti sesat begini. Muhammadiyah ini metodologi untuk berdakwah lewat pendidikan, lewat rumah sakit, lewat perguruan tinggi, lewat yang lain-lain. Itu. Jangan jadikan ideologi. Jadikan metodologi. Kalau ideologi kena nanti ini. Oke, jadi hati-hati kita dalam beragama ya. Ya, karena kalau ideologi nanti bagaimana, sahabat Nabi nggak ada, Abu Bakar, Muhammadiyah nggak ada. Nah, tapi nyatanya kebanyakan begitu. Ormas yang lain misalnya, kami lah yang ahlus sunnah, yang lain nggak boleh begitu. Bahaya nih, kecelek di akhirat, kecelek. Udah ahli ibadah, seolah rajin banget ibadah, berjamaah nggak pernah putus, tapi bangga masuk ke masjid yang dicari kesalahan orang. Imamnya nggak bener nih, padahal belum tentu. Tuh celananya nggak bener tuh, cari kesalahan orang, nggak boleh lah. Ya, itu nanti lo bangga dengan kelompok, terkena dengan ayat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Menyesal di akhirat. Menyesal dia. Yang ketujuh, nah ini, menyesal karena menumpuk-numpuk harta selama di dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke alam kubur. Numpuk-numpuk harta, jangankan yang haram, yang halal aja nggak boleh ditumpuk-tumpuk, apalagi yang haram. Cuman masalahnya di akhir zaman ini dibalik, Ustadz, jangankan cari yang halal, nyari yang haram aja susah. Itu prinsip dia. Aduh, nah inilah dia. Jadi kayak begitu, rakus. Iya, udah banyak hartanya, jadi pejabat masih aja rakus. Aduh, nah itu nanti begitu mati masuk kubur menyesal. Keceli saya, ya Allah, dalam hidup ternyata aku salah langkah, harta aku kejar tertumpuk-tumpuk. Ya, akhirnya itu rumah mewah. Harga berapa rumahnya? Harga 3M. Ember ya, M. Nah, itu. Hebat lah. Mobilnya berapa? Tumpuk-tumpuk hartanya. Emasnya tangan kirinya setengah kilo gelang, tangan kanannya 2 kilo miring jalan. Nggak pernah keluar infak, zakat, sedekah. Nah ini jangan sampai kita kayak begitu ya. Boleh cari harta dengan cara halal, tapi keluarkan infak, zakat, sedekah. Nah kemudian disebutkan juga dalam firman Allah ini tentang menumpuk-numpuk emas. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. Nah ini sindiran ya, kabar gembira sindiran, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka, yang neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrikalah dahinya, keningnya ya, lambungnya dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan-simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan-simpan itu. Ini boleh kita punya harta, cari dengan cara halal, lalu keluarkan infak, zakat, sedekah. Itu manajemen harta. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, mumpung kita masih hidup. Nah kemudian yang ke-8, menyesal karena mengutamakan hidup dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sering kita dengar baca ayat ini Imam, tapi prakteknya jauh. Ini pula. Sementara kata Allah, kamu lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya mengutamakan kehidupan dunia itu begini. Kita kadang prihatin juga kita, abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu yang jual sayur atau tukang sayur di pasar. Itu kan berjibaku itu. Kalau saya pulang ngajar ke pasar Kebayoran, lewat pasar mana, nanti besok pagi dia belanja lagi, jual lagi, belanja lagi, jual lagi, tapi nggak ibadah, nggak ngaji. Aduh, abang-abang sebagian juga yang katakanlah ya, narik Gojek dan sebagainya. Wah, tapi nggak ngaji, kaya kagak, ibadah enggak, lah ngapain lagi toh? Coba, kan sayang begitu. Boleh bagus kerja kayak begitu, kerjalah, cari duniamu, tapi siapkan waktu 1 pekan aja sekali. Aku siapkan ngaji, kemana? Ke Masjid Al-Muhajirin, ada pengajian hari apa, aku rutinkan. Begitu, sekali aja siapkan. Dan ibadahnya, sholatnya,
lengkapi. Udah aman, mumpung saya ini masih bekerja. Nanti kalau udah alih profesi karena udah usia, baru tingkatkan lagi. Jadi kalau dalam konsep Al-Quran, akhirat itu diutamakan dan dunia itu sekedar. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Sekedar. Karena kita bukan selamanya di dunia. Dunia ini cuman persinggahan. Bahkan kalau kita bikin urutannya itu, dunia ini persinggahan yang ketiga dari 13 alam persinggahan. Nah, itu silakanlah lihat di YouTube saya dalam bentuk PowerPoint. Sudah 2 alam kita lewati. Masih ada 10 alam di hadapan kita. Nah, dunia ini satu alam untuk mempersiapkan iman dan amal soleh untuk kita bawa ke alam-alam berikutnya. Jangan sampai tertipu dengan dunia, menghalalkan segala macam cara, mencari dunia, nggak perlu dengan dakwah, nggak perlu dengan ibadah. Waduh, menyesal dia. Kalau sekedar cari makan, menikah, melahirkan anak, apa bedanya sama kucing? Sama kambing? Mending kambing bisa jadi kurban dia. Lah kita manusia nggak enak motongnya, gimana nggak tega kita motongnya manusia. Makanya kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu kayak binatang. Ya gitu aja sekedarnya. Makan, tidur, kawin, nggak cukup 1, 2, kurang 2, 3, punya anak, tua, mati. Gitu aja kerjaan. Dunia dikejar Allah. Nah, itu maknanya tadi itu. Jadi jangan lupa, ya. Jadi dunia itu sekedar, akhirat itu harus diutamakan. Kenapa? Khairu wa abqa. Lebih baik dari dunia ini dan kekal. Dunia nggak kekal, fana. Cuman singgah, cuman mampir. Oke. Nah, juga disebutkan dalam firman Allah. Ini ayatnya. Ini terjemahannya. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Kan jelas ayatnya. Rezeki itu udah ada takarannya dari Allah. Ini dia. Ada yang rezekinya itu lapang, banyak. Ada yang rezekinya itu sempit, terbatas. Bagi Allah, bagi yang dikehendakin Allah. Makanya kalau kita kadang-kadang merenung, iya ya, saya usaha ini gagal, itu gagal. Kok nggak bisa saya ya? Mereka itu kadang-kadang nggak sholat, nggak ibadah, kok rezekinya banyak banget ya? Itu udah kehendaknya Allah. Kalau kita udah tahu rumus itu, oke ya Allah, aku minta kepadamu keberkahan aja. Yang penting aku usaha, tapi aku tingkatkan ibadah agama ini untuk kehidupan akhirat. Aku harus tahu jalan pulang. Banyak ya selama hidup manusia itu nggak tahu jalan pulang, Pak. Mana ada tema lagi, mengenal eksistensi diri dan tempat kembali. Silakan enter di YouTube saya. Jangan-jangan kita nggak tahu ini jalan pulangnya kemana, nyasar sampai sana. Banyak yang nyasar, kecelek juga di sana, nggak tahu jalan pulang. Kenapa? Selama hidup dia nggak cari Google Map-nya, nggak pakai Google Map, dia nggak diaktifkan.
locationnya. Nggak dipilih mau naik motor, mau naik mobil, naik pesawat, nggak dipilih. Kan bisa milih kita dari sekarang. Apa salah satunya kata Nabi? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berangkat hadir ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Mudah itu ya lancar, naik pesawat. Nah itu kita aktifkan itu selama hidup. Banyak isyarat-isyarat itu. Ada lagi ya, nanti ada namanya abid billah, ada namanya arif billah. Nah ini dalam ibadah ini. Abid billah itu beribadah pakai tenaga, capek, zikir semua. Oh, capek itu. Iya. Tapi bagus. Baca Quran berapa kali khatam, capek memang. Bagus. Namanya abid billah. Ahli ibadah kepada Allah. Tapi ada yang di atas itu namanya arif billah. Beribadah pakai kearifan, pakai ilmu, pakai pemahaman. Contohnya apa Ustaz? Banyak yang dicontohkan, disebutkan dalam hadis, misalnya ketika kita baca i'tidal, salah satu redaksinya itu sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil as samawati, bisa mil u, bisa mil as, mil as samawati wa mil al ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah itu arif billah kalau tahu. Macam mana maksudnya Ustaz? Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kan kita memuji alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Tapi kita dinyatakan dalam hadis itu sepenuh 7 lapis langit dan bumi-buminya. Enggak cuma itu, sepenuh di antara keduanya itu. Sepenuh apa saja yang kau kehendaki setelah itu. Sepenuh alam inilah. Padahal kita ngucapnya Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Cuma sekali kita ngucap, tapi pahalanya memenuhi apa aja. Itu namanya arif billah. Kalau kita resapin. Satu. Yang kedua, arif billah. Satu ketika Rasulullah kumpulkan sahabat-sahabat. Coba saya pengen ngetes ini, siapa di antara kalian yang paling cepat khatam Quran? Kan gitu itu hadisnya kan. Masing-masing lah baca. Kalau jam sekarang mungkin ada yang setengah jam, ada yang 1/4 jam. Datang Ali, paling berapa? 5 menit paling lah. Kalau jam kita sekarang udah selesai kok Ali. Udah ya Rasul. Oke, tunggu ya. Udah semua lapor semua, udah. Jadi dari tes saya ini ternyata Ali yang paling cepat. Terkejut semua sahabat. Kok bisa? Kok bisa? Nah, kan ini udah populer hadisnya kan? Apa yang dibaca Ali? Surah Al-Ikhlas. Berapa kali? 3 kali. Tapi bukan begini. Al-Ikhlas 3 kali. Bukan begitu. Dibaca itu. Namanya surah Al-Ikhlas. Tapi nggak ada kata-kata ikhlas. Nah coba bayangkan. Yang ada qul huwallahu ahad. Katakan Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Allahu samad. Hanya Allah tempat menggantungkan harapan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sekutu, yang sekufu, yang setara dengan dia. Artinya ikhlas itu bersih akidahnya dari segala macam bentuk kesyirikan. Dia baca dengan makhrajnya yang benar. Kemudian dia resapin kandungan dari ayat itu dan
sehari-hari memang dia amalkan itu. 3 kali dia ulang bacaan itu. 1 kali kita baca Al-Ikhlas dengan pemahaman yang arif tadi setara dengan 1/3 Al-Quran. 2 kali 2/3 Al-Quran. 3 kali 1 Al-Quran. Apa kata Nabi? Benar Ali. Makanya Ali dapat gelar Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Aku ini kotanya ilmu, kata Nabi. Aku ini gudangnya ilmu. Ali itulah pintunya. Kalau mau masuk ke gudang lewat pintu dulu kalian. Luar biasa Ali bin Abi Thalib. Arif billah. Itu kita yang kurang. Itu kita yang kurang di situ. Tingkatkan. Tidak hanya abid, tapi arif. Nah, itu harus belajar. Arif itu qalbu, sisi batin kita, pikiran dan perasaan kita. Jadi jiwa kita itu kita jiwai. Di mana jiwa itu dalam diri kita? Kan ada 3 lapis qalbu itu. Lapis luar, as-sudur, lapis tengah, al-fuad, lapis dalam, al-absar. Ini bukan tasawuf, ngaji qalbu. Nah, silakan Ustadz Arifin Purba official, lapisan qalbu, enter, ada itu. Begitu. Nah, itu nanti arif billah dia. Oke, nah jadi kembali kepada ayat tadi ya, bahwa jangan sampai kita mengutamakan hidup dunia. Jangan sampai ya, dunia ini ya sekedar untuk bisa hidup aja. Bukan untuk malas maksud saya. Silakan yang punya profesi pedagang apa, cari harta, tapi setelah dapat, nah itu disalurkan ya. Ketika disalurkan infak, zakat, sedekah, berarti kita mengutamakan akhirat. Kenapa? Supaya dia bernilai akhirat, itu maksudnya. Kalau sekedar ditumpuk-tumpuk untuk pelesir ke sana ke sini, itu nanti jadi duniawi dia. Nah, itu maksud saya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya nih, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok, mereka itulah berada dalam kesesatan yang jauh. Surah Ibrahim ayat 3. Nah, jadi orientasinya dunia melulu. Dunia melulu orientasi. Jarang dia ke akhirat. Nah, itu nanti mereka ini tersesat yang sangat jauh, nggak tahu jalan pulang. Ya, melenceng dia dari kompas. Ya, kalau sudah melenceng, nggak ada tempat lain kecuali neraka. Makanya pasang dari sekarang. Jangan sampai kita tersesatkan oleh dunia. Oke, yang ke-9. Nah, ini dia. Salah memilih guru. Dalam hidup ini, salah ngikutin guru, ngikutin ustaz. Ini Allah sebutkan dalam surah Ibrahim. Kita lihat baris pertama. Wa barazu lillahi jami'a faqala du'afa'ul lilladzina istakbaru. Artinya, dan mereka semua nanti di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Maksudnya umat berkata kepada ulamanya, kepada umaroknya. Apa kata umat di sini? Kita lihat baris kedua. Sesungguhnya kami dahulu di dunia adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Karena ternyata mendapat azab, disiksa. Nuntut sama ulamanya, Ustadz, Pak Kiai, kami ini pengikutmu, bisa nggak kami ditolong sekarang ini? Sedikit aja. Makanya hati-hati. Pokoknya kita ngikutin dia deh, nanti di akhirat tanggung jawab dia. Nggak ada itu cerita. Tanggung jawab masing-masing. Ini buktinya. Bisa nggak engkau wahai pemimpin kami, wahai ulama kami,
menolong kami, membebaskan kami dari azab ini, sedikit aja pun. Apa kata mereka? Mereka menjawab, ulama-ulama pemimpin itu, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada kami di dunia dulu, niscaya kami dapat memberikan petunjuk kepada kalian. Kami dulu cuma ikut-ikutannya, modal terkenal doang. Kan banyak begitu. Dari artis jadi ustadz, dari apa jadi ustadz, kan begitu. Karena pintar ngomong, sedikit-sedikit belajar. Kami cuma ikut-ikutannya kami. Nah, selanjutnya, sama saja bagi kita apakah kita mengeluh ataukah bersabar, sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Nah lo, udahlah nggak usah ngomong, kata si ustadznya, kata pemimpinnya. Mau protes kah kita, mau apa, nggak bisa kita lari, udah kita rasain bareng-bareng dah, begitu. Nggak percaya, tunggu tanggal main. Ada yang begini nanti modelnya. Jangan sampai kita kayak begitu, salah memilih guru. Apalagi pengurus masjid harus selektif. Ini ustadz kita ini macam mana ini? Bikin evaluasi. Mau diajak kemana kita ini sama dia? Kalau ngajak kepada kelompok, hati-hatilah. Yang benar mana ustadz? Yang lurus ngajak kepada Quran dan hadis. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini penjelasan ulamanya. Aman itu kalau begitu. Hati-hati. Jangan sampai salah milih guru di muka bumi ini. Kecelek di akhirat. Enggak sampai di situ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 166, 167 juga Allah menjelaskan ini. Salah milih guru, salah ngikutin guru. Ketika orang-orang yang diikuti itu, yaitu ulama, berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, yaitu umat, dan mereka melihat siksa. Nah ini nanti dua-duanya melihat siksa, ulamanya, umatnya ada siksa. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti atau umat, seandainya kami dapat kembali ke dunia. Tuh, nyesal lagi dia. Terus, pasti kami umat akan berlepas diri dari mereka ulama itu, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka. Kalaulah ada kesempatan kami bisa kembali ke dunia, ke Jakarta Barat, aku pasti akan meninggalkan dia, sebagaimana mereka yang meninggalkan kami sekarang. Menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari neraka. Jadi ulamanya masuk neraka, umatnya pun masuk neraka. Umatnya sambil ngomel, kalau kamu bisa balik ke dunia, kami nggak mau ikutin dia. Begitu. Makanya kata Nabi, ulama terbagi dua. Ada ulama hasan, ada ulama suk. Ulama hasan, ulama yang baik, yang bisa mengajak kepada Quran dan Sunnah, penjelasan para alim ulama. Ulama su itu tadi yang karbitan tadi, banyak sekarang. Iya, maaf aja nih, banyak. Wah, kita apa? Pengen ustadz baru nih, silakan. Kalau nggak menyesal, hati-hati aja. Mau keren-kerenan, hati-hati aja. Nah, menyesal, udah nggak ada gunanya, kecelek udah. Makanya ada yang ekstrim juga itu. Pokoknya kalau ngaji dengan kelompok kita, yang lain sesat. Nah, itu nggak boleh juga tadi, bangga dengan kelompok. Siapapun ustadznya, ustazahnya, lihat kemana kita diajak. Itu yang benar. Kalau nggak, menyesal. Nah, enggak sampai di situ. Umat mengutuk guru mereka di sana di akhirat. Ini ayatnya ini. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka seperti bakar sate, balik. Tapi hidup. Masuk neraka, dibakar, dibolak-balik itu kayak bakar sate. Bisa hidup, bisa ngomong. Ini mereka ngomong. Ini umat ya. Apa kata mereka? Alangkah baiknya
seandai kata kami taat kepada Allah Al-Quran dan taat kepada Rasul As-Sunnah, ternyata kami ngikutin dia, kami nggak peduli dengan ayatnya, kami nggak peduli dengan hadisnya, yang penting dia ngajak kami ikut. Andai kata kami dulu di dunia ngikutin Quran, ngikutin hadis, tapi udah terlambat. Yang diikuti tadi itu orangnya, bukan dalilnya. Makanya wajib bertanya tentang dalil Qurannya, hadisnya, atau ijtihad ulamanya. Nah, kemudian dan mereka berkata, umat ini, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaatin pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu yang benar ya Allah. Nah, itulah dia, karena ngikutin orangnya, ngikutin ustadznya, ngikutin kiainya. Kami telah ngikutin mereka ya Allah, tokoh-tokoh terkenal itu kami ikuti ya Allah. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu. Apa kemudian? Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dari kami, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Tuh, sumpah serapah ini umat. Gara-gara mereka ini, apa itu tunjuk-tunjuk itu hidungnya. Kutuklah mereka ya Allah, laknat mereka ya Allah. Jadi umat itu juga masuk neraka. Nggak ada cerita nanti mereka tanggung jawab, nggak ada itu. Nggak ada cerita itu cerita orang-orang jahiliyah namanya. Kita harus bertanggung jawab dengan ibadah dan amal soleh kita. Makanya Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi. Nah, itu Al-Quran nanti ada tafsir juga macam-macam nanti. Hadis juga nanti ada syarah, penjelasan. Nah, itulah hidup. Jadi harus serius kita beragama ini, nggak boleh asal. Ini sekolahnya itu untuk dunia serius. Dari mulai belum lahir udah sekolah ya. Udah itu lahir nanti bayi udah ada sekolahnya. Balita udah ada sekolahnya. TK, apalagi itu SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, S-Mambo, macam-macam pokoknya. Untuk dunia itu. Tapi untuk agama asal-asal aja, sekenanya aja, sekedarnya aja. Aduh, itu yang terjadi sekarang. Apalagi tadi tuh belajar agamanya ngikutin tren, ngikutin terkenal, ngikutin popularitas. Menyesal. Ternyata mereka itu menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Kutuk mereka 2 kali lipat, laknat mereka. Dua-duanya dapat kutukan, dua-duanya dapat laknat. Nauzubillah. Jangan sampai kecele kita, mumpung masih hidup. Nah, oleh karena itu wajiblah kita sadar bahwa tujuan penciptaan jin manusia itu adalah untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi sama kedudukan jin dan manusia. Di sini banyak jin lagi ngaji tuh. Oh, ibu aja nggak tengok. Bapak, Ustaz lihat enggak, saya cuma nunjuk doang. Tapi mungkin ada mereka. Orang begitu kok minal jinnati wan nas. Al jin wal ins. Ibadah. Makanya ketika Rasulullah SAW mendapat atau menerima wahyu surah Ar-Rahman, lagi sholat sunnah dibacakan itu, maka jin berkumpul ikut. Makanya kalau imam sekali baca surah Ar-Rahman, itu jin ikut penuh, senang. Itu makanya kan fabi ayyi alai rabbikuma Tuhan kalian berdua.
Maksudnya siapa itu? Jin dan manusia. Itu dia. Begitu ayatnya. Jadi jin dan manusia itu tujuannya untuk ibadah, illa liya'budun, beribadah kepadaku. Jangan sampai melenceng dari tujuan itu. Cari dunia, tujuan untuk ke ibadah dia. Salurkan. Apa aja kita untuk ibadah, bernilai akhirat. Nah, itu ya, itu maksud seperti itu. Nah, apa sih ibadah itu? Secara bahasa, ibadah ialah merendahkan diri serta tunduk. Nah, itu namanya ibadah. Orangnya namanya abdi. Kalau di keraton abdi dalem gitu ya. Nah, kalau kita ini abdillah, mengabdi hamba Allah. Jadi memang harus tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Itu ibadah secara bahasa. Adapun secara syariat, ibadah ialah taat dan merendahkan diri kepada Allah ya, yang diiringi dengan cinta kepada Allah, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya melalui lisan Rasulnya. Jadi ibadah itu taat, tunduk, cinta. Ada cintanya. Bapak Ibu ini iktikaf, ibadah, tanamkan cinta. Kalau nggak ada cintanya nggak jadi ibadah. Ceramah ini ibadah, ada cinta di sana, cinta Allah. Ridho, mencari ridho. Makanya saya katakan tadi, ayo kita pasang niat mencari ridho Allah. Itu. Jadi kalau kita ibadah karena cinta, enak udah, itu beribadah. Iktikaf karena cinta. Ya. Makanya kan dalam hadis itu, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Siapa menegakkan malam Ramadan karena iman dan ihtisab. Iman itu artinya taat dan cinta. Enggak ada keterpaksaan. Enggak ada niatan lain. Karena kalau ceramah itu ada niatan maju tak gentar, tergantung yang bayar, nol dia. Harus cinta. Ya cinta kepada dakwah itu karena Allah itu ya bagaimana caranya supaya umat ini, jamaah ini paham, nggak asal gitu bikin ceramahnya. Ya bikin PowerPoint begini, ya insya Allah agak susah lah kalau nggak biasa ya, kalau nggak belajar. Apalagi nanti merekam tampilannya begini, itu nggak semua ustadz bisa. Model font tulisannya juga itu. Tulisan Arabnya itu kadang-kadang kan dia kotak-kotak. Nah, jarang yang bisa tulisan Utsmani, Rasam Utsmani, supaya enak dipandang dia. Nah, itu bagian supaya enak. Jadi ada cintanya di sana. Apa aja? Itu namanya iman, cinta. Wahtisaban, ihtisab itu artinya nggak ngeluh. Aduh, tadi nggak sahur ya, kayaknya lapar banget. Nggak ada keluar dari mulutnya. Nggak ada keluar kok lapar ya. Nggak ada itu. Kalau ihtisab, kalau ada keluar itu berarti nggak ihtisab dia. Nggak jadi ibadah. Ngantuk banget ya. Itu nggak jadi ibadah itu. Nggak ada ihtisab. Wahtisaban. Wahtisaban itu nggak ada ngeluh. Nggak ada ngeluh dia. Ikutin aja karena cinta. Iya. Godaannya begitu ujiannya kalau sholat tarawih misalnya. Mentang-mentang dia imam qori internasional, bagus suaranya, panjang nafasnya. Dihantam takbiratul ihram 2 menit. Allahu akbar. Kata ibu-ibu, jam 1 kita pulang ini. Panjang kali takbirnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin pula, enggak punya otak ini imam. Udah capek saya. Gitu terus itu. Itu ngeluh namanya.
ngeluh. Nggak ada ngeluh, ya udah ikutin aja. Nah itu ya, kalau memang dia masih sesuai dengan tuntunan. Tapi kalau nanti imamnya itu bacaannya bagus, banyak sih teman, berantakan tajwidnya, nggak ada tumakninahnya, udah kita boleh mufarroqoh namanya, walaupun berjamaah tapi niat sendiri. Makanya selektif juga ya mencari imam. Oke, nah kemudian pembagian ibadah itu ada namanya ibadah mahdoh, ibadah khusus yang telah ditetapkan Allah akan jenisnya, bentuknya, tata cara pelaksanaannya dan perinciannya di dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, seperti istinja, berwudu, mandi wajib, sholat, saum, umroh, haji dan ibadah-ibadah lain. Itu namanya mahdoh. Nggak boleh direnovasi, nggak boleh dibuat inovasi, dibuat kreasi, namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu ada pada ibadah mahdoh. Hati-hati, Ustadz sholat berjamaah kan pahalanya besar. Ya, bagaimana kalau kita qobliyah subuh berjamaah? Nggak boleh, bid'ah. Karena zaman Nabi udah ada qobliyah subuh, tapi nggak pernah berjamaah. Nah, nanti kapan-kapan kita ngaji tentang bid'ah. Mungkin udah pernah sih ngaji bid'ah ya, udah. Nah, nambah wawasan nanti. Oke. Nah, kemudian ada namanya ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang bersifat umum, tidak ditetapkan secara khusus tentang cara pelaksanaan dan rinciannya, misalnya cara menuntut ilmu, cara berdakwah, ya, dan media yang digunakan, cara menyambung tali silaturahim dan lain sebagainya. Nah, misalnya datang kemari atau saya datang kemari memberikan dakwah, Ustadz tadi naik apa Ustadz? Naik mobil. Bid'ah Ustadz. Kenapa? Nabi nggak pernah pergi dakwah naik mobil. Naik apa? Naik onta. Ya berapa jam saya sampai kemana naik onta? Nah ini namanya ghairu mahdoh. Boleh Ustadz pakai infocus ya sama laptop. Iya, bid'ah. Kenapa? Nabi nggak pernah pakai. Bukan begitu pemahaman bid'ahnya. Kalau untuk amalan ghairu mahdoh, silakan kamu berkreasi. Pulang kampung ya, iya. Lebaran iya, bid'ah. Kenapa? Nabi nggak pernah pulang kampung. Iya, pulang kampung itu kan silaturahim. Silakan, boleh. Namanya ghairu mahdoh. Yang nggak boleh berkreasi itu, berinovasi itu adalah ibadah yang mahdoh. Nah itu pemahaman. Oke. Iya, karena ada cerita gitu, orang naik taksi, ya hidupin radio, matikan, kenapa? Bid'ah itu. Padahal supirnya ini, lo turun lo, kenapa? Ini taksi bid'ah, tahu? Jalan kaki lo. Kenapa? Karena salah paham tentang bid'ah. Oke, nah apakah amal soleh itu? Jadi amal soleh perbuatan yang baik berhubungan kepada sesama manusia seperti silaturahim, ukhuwah imaniyah dan ukhuwah insaniyah. Kemudian amal soleh dengan alam sekitar terhadap hewan, tumbuhan dan benda-benda dengan cara menjaga, merawat, memelihara dan memanfaatkannya dengan baik. Motor rawat, mobil rawat, hewan kasih makan, tumbuhan siram. Itu namanya beramal soleh. Jadi hablum minan nas dan hablum minal alam. Kalau hablum minallah itu ibadah. Nah, di sini nggak ada bid'ah di sini. Oke. Nah, itu harus kita tingkatkan, beribadah, beramal soleh, tapi didasari dengan iman dan ilmu. Ya. Makanya amalan yang masuk nominasi adalah yang bersesuaian dengan Quran dan Sunnah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, paling sesuai dengan dalil, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi yang Allah lihat adalah ahsanu amala, yang paling benar, yang paling baik amalnya, bukan aktsaru amala, yang paling banyak, bukan. Yang paling baik, yang paling benar. Contoh ini kadang-kadang 4 menit lagi, 5 menit lagi mau qomat, dia hantam, dia sholat cepat-cepat tahiyatul masjid, qobliyah. Satu aja, tapi mantap. Ini buru-buru dia. Karena banyaknya, arifnya kejar.
Satu aja, misalnya apa Ustaz? Tahiyatul masjid atau qobliyah? Qobliyah itu mewakili tahiyatul masjid. Tapi diresapin dia, tumakninahnya enak, bacaannya enak, kita ada tumakninahnya, ada tartilnya. Nah itu, jadi benarnya itu, baik bagusnya itu, bukan banyaknya. Ini ayatnya ini. Nah, oleh karena itu, ya nanti kita bersambung lagi insyaallah ya. Oleh karena itu ini kriteria ibadah dan amal soleh yang diterima Allah itu yang dilihat bukan banyaknya tapi bagusnya. Nah, ada sekitar 9 kriteria ibadah dan amal soleh yang diterima Allah. Kurang salah satu pasti nggak diterima. Nah, salah satunya pernah kita kaji di sini subuh, yaitu harus berangkat dari niat yang ikhlas. Nah, silakan nanti dilihat lagi di YouTube saya. Ada 9, kurang salah satu, dijamin nggak diterima ibadahnya. Kok kasar amat Ustaz? Memang begitu beragama. Pelajari dulu, ketahui dulu, baru kita amalkan semampu kita. Enggak asal ibadah, enggak. Banyak yang menyesal tadi, banyak yang kecelek tadi. Udahlah, wallahu a'lam bishawab. Udah lama juga kita ceramah tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tapi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.